Nah, saya jadi ingat yang ada kemarin berapa hari yang lalu ya. Itu kan yang kawan kita yang di Bali itu Mas Agung PC. Agung PC. Itu kan punya waru itu. Warunya bagus, apa namanya kemarin, Gajah Mada. Iya, iya. Nah, kayaknya baru pulang pameran. Iya. Dari Singaraja itu. Baru pulang pameran sampai rumah kayaknya langsung dieksekusi itu. Jadi ya ada masukan dari juri. Ya mungkin kalau kita secara awam misalnya ngelihat, kok nggak bisa menang itu warunya misalnya kan. Oh ternyata dia dapat masukan bahwa akarnya kurang pecah katanya, akhirnya ya dipecah lagi. Nah gimana Pak Koko misalnya solusinya? Itu kan pohon udah matang saya pikir. Kalau dikerjakan nanti udah matang seperti itu kan jadi lama lagi ya prosesnya. Ya gini ya. Mungkin ada hubungannya dengan timing yang kata Pak Koko itu tadi. Iya, jadi kan yang kita bahasanya berkarya ya kan, sebagai seniman. Iya. Kan itu ya dalam hal berkreasi, berkesenian apa aja, itu kan ada produk yang gagal, ada produk yang sukses. Iya. Ya kan? Atau yang kalau di bonsai ada salah hasil. Iya. Jadi dari basic udah keliru tapi dilanjutin sampai tua. Jadi ya akhirnya yang sederhana aja kadang-kadang ini trainer ya. Dia nggarap pohon baru dari kolektornya. Ini saya apain nggak apa-apa Pak, biar nanti mundur dulu tapi lebih bagus. Terus dinolin, dipotongin pendek-pendek. Padahal ukurannya besar-besar. Ya, padahal relatif pohon itu udah pohon lama. Ya nggak apa-apa, kita mundur 1-2 langkah untuk yang kedepannya lebih baik. Dan memang ada beberapa pohon yang istilahnya direstorasi kan. Nah, gimana? Kenapa bisa terjadi misalnya di suatu tempat akhirnya misalnya tadi sebelumnya udah pindah tangan misalnya, pohonnya kan udah pindah tangan. Nah, baru di pemilik yang baru ini diadakan perubahan itu gitu loh Pak. Ya, nah, itu kemungkinannya gimana Pak? Apa yang sebelumnya kurang paham atau gimana, atau itu selera? Kadang-kadang kurang paham, tapi kebanyakan orang nggak mau mempertaruhkan waktu mundur lagi karena pohonnya udah maju, udah mateng, jadi mentah lagi, jadi prematur lagi, Mas. Ya karena mengerjakan PR-nya itu yang ada salah asuhan. Ya sama, ada cabang yang terlalu besar kita PR, kan kelanjutannya juga mesti ngelos lagi, ngepen lagi cabangnya atau dan sebagainya kan. Ya tiap orang kan ya punya gambaran yang ideal, dan itu idealnya masing-masing orang itu ya susah ya bicara selera ya kan. Kita sukanya pecel suruh makan soto ya bisa, tapi sama merem-merem. Tapi ketika kita ngomong selera itu, kita misalnya nanti targetnya untuk pameran itu sepertinya nggak boleh egois. Iya, itu harus ikutin. Ya itu kalau beberapa orang sampai jenuh itu pakem lagi. Iya. Nah, itu ada batasan penjurian. Dan makanya itu tadi yang tak bilang kan, padahal sebagai suatu karya seni kan sebenarnya nggak bisa dilombakan. Iya. Tapi kan kita kan butuh pengakuan, eksistensi kita itu diakui oleh orang lain, diikutin. Ini kira-kira kan ya kalau diapresiasi bagus kan itu jadi semangat, membanggakan. Dan beberapa orang yang ya itulah iseng-iseng berat dia tadi jadi naik harganya. Nah ini kita ngomong apresiasi, kayak Pak Koko ini kan saya bilang apa namanya, ya bikin bonsainya kan model seperti ini kan expose root, kemudian ya bisa dibilang idealis saya bilang, karena apa ya bukan nggak bisa ikut kontes, tapi kita tahu yang kontes yang menang di kontes itu kan pohon-pohon formal, lurus biasanya, walaupun kesininya udah mulai agak berubah. Nah itu ketika misalnya sekarang Pak Koko mulai misalnya ada keperluan ini mau saya kurangi, saya jual, kemudian dihargai,
Iya. dihargai atau diapresiasi kurang lah, Iya. misalnya. Ya, Itu gimana Pak Aku Koko? udah ngerasain, Ya. dan buat aku itu aku nggak nyalain karena gini ya. Ini cerita panjang sebelumnya ya. Ya. Kenapa aku membuat pohon yang relatif ini dan sanjang? Karena dalam perjalanannya aku di Bali ini, di Jogja ini, kan awal aku bermain bonsai itu lagi boom robet gaya alternatif, bahkan istilahnya waktu itu bahan wahong itu kan karena banyak keringan, banyak apa segala, dan aku terpengaruh seperti itu sehingga aku suka dengan gaya yang aneh-aneh, tapi aku berusaha nggak lari dari fenomena alam, dari hukum alam itu nggak lari. Bagaimana istilahnya berkreativitas dengan, kalau gaya nggak biasa itu kan karena kita senang berkreasi kan ada tantangan kan. Karena itu tadi ada kejenuhan. Sedangkan kalau kita bicara pohon formal, ya teman-temanku yang lama tahu aku ngeground tuh pohonnya formal semua. Kalau pohon gede, pohon gede formal yang untuk seneng-seneng, ya aku nggak nutup mata, istilahnya bukan kolektor, bukan ini, istilahnya ya Suatu saat akan gimana, dijual. iya dari bonsai itu ada hasilnya. Ada hasilnya. Tapi untuk yang kecil-kecil itu ekspresi diriku sendiri. Berarti yang sancang iya. itu memang untuk Iya, untuk senang-senang. senang Iya. aja ya. Dalam kelanjutannya ya mungkin udah agak banyak, ya ada kebutuhan masalah finansial, akhirnya ya misalnya dijual, tapi ternyata orang nggak bisa apresiasi. Dan buat aku ya memang nggak bisa disalahin, memang mereka dengan gaya itu nggak suka kan gitu. Iya. Dan istilahnya gaya nyeleneh ya mungkin ada, tapi pasar sempit ya. Ini kita bicara teman yang membuat bonsai aneh-aneh, mungkin maaf ini kita nyebut orang Pak Ranto ya. Kan nggak semua orang suka dengan gayanya kan, yaitu yang misalnya dipelintir-pelintir, diperes-peres agak gitu. Tapi tetap ada pasarnya. Tetap ada pasar, Mungkin lebih sempit. Iya, ya itu pasarnya. Atau biasanya mungkin yang beli paling enggak udah Iya. punya formal. Iya, alternatif ya. Iya. Untuk pelengkap-pelengkap kan. Tapi bukan, kalau Pak Koko, Ya kalau kita bicara Agung Peci kan juga punya itu Asmian Bimo. oh iya, dia lagi upload terus itu.